Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hasana dari kelas 12 Tata Busana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pelajaran bahasa Indonesia proyek pada bulan Oktober pada minggu pertama. Tugasnya adalah membuat sebuah PPT yang berisi penjelasan materi tentang teks editorial, lalu dibuat menjadi sebuah presentasi melalui sebuah rekaman video. Langsung saja pada pembahasan, saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Nah, pada proyek bulan Oktober ini, tugas yang diberikan adalah membahas tentang teks editorial. Apa sih yang dipelajari dalam teks editorial? Yang pertama adalah pengertian dari teks editorial. Yang kedua, ciri-ciri dari teks editorial. Yang ketiga, struktur teks editorial. Yang keempat, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang kelima, pengertian fakta dan opini. Dan yang keenam, perbedaan antara fakta dan opini. Lanjut pada pembahasan pertama, apa sih yang disebut dengan teks editorial? Nah, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Kalau kita melihat koran, pada bagian pertama kita akan menemukan yang disebut dengan teks editorial atau tajuk rencana. Maksudnya adalah pada bagian pertama itu, redaktur koran memberikan pandangan umum terhadap pembaca mengenai sebuah isu yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, tujuan dari teks editorial adalah memberikan pandangan dan mengajak untuk berpikir. Dengan fungsinya yaitu memberikan pemahaman tentang suatu peristiwa yang terjadi, memberikan rangsangan pembaca agar berpikir kritis, memberikan pandangan mengenai suatu isu, mengisi latar belakang mengenai suatu isu terhadap kenyataan sosial maupun faktor yang mempengaruhinya. Apa saja sih ciri-ciri teks editorial supaya kita bisa membedakannya antara teks editorial dengan teks karya ilmiah lainnya? Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ditulis oleh redaksi, bukan ditulis oleh penulis pribadi. Kalau kita melihat tulisan-tulisan yang berseliweran di media massa, kita pasti tahu bahwa sebagian besar dari tulisan-tulisan yang dimuat di koran atau media massa yang sekarang berbasis online itu ditulis oleh freelancer atau penulis-penulis lepas gitu, pekerja-pekerja lepas. Namun berbeda dengan teks editorial. Teks editorial ini tidak ditulis oleh penulis-penulis yang dibayar, tidak ditulis oleh para pekerja, melainkan ditulis langsung oleh redaktur korannya. Jadi, perusahaan koran tersebut seolah memberikan pandangan untuk pembaca bahwa pandangan mereka atau pandangan koran mereka itu terhadap suatu isu, terhadap suatu masalah adalah seperti ini. Jadi, itu adalah ciri yang pertama. Teks editorial tidak ditulis oleh penulis lain, melainkan langsung merupakan pandangan umum dari koran tersebut atau redaktur media massa tersebut. Ciri teks editorial yang kedua adalah faktual, aktual, dan argumentatif. Ini sudah menjadi sebuah ketentuan yang mutlak harus dimiliki oleh teks editorial. Artinya apa? Yang dibicarakan dalam teks editorial itu merupakan sebuah fakta, sebuah kenyataan, sesuatu yang memang terjadi di lapangan. Yang ketiga, ciri-ciri teks editorial adalah biasanya yang dibahas adalah masalah ekonomi, sosial, dan politik. Yang dibahas dalam teks editorial adalah sesuatu yang menjadi hajat kehidupan orang besar gitu, yang menjadi kepentingan publik, yang menjadi permasalahan global, bukan hal-hal kecil gitu. Biasanya ruang lingkupnya tidak jauh dari ekonomi, politik, dan sosial. Ciri-ciri teks editorial yang terakhir atau yang keempat adalah berupa sindiran, pujian, dukungan, kritikan, atau cemoohan. Jadi, karena memang kembali lagi pada sifat asal dari teks editorial yang merupakan suatu opini, suatu pendapat, suatu pandangan, tentu saja akan kita temui hal-hal semacam sindiran, kritikan, cemoohan, atau mungkin pujian, semacam hal-hal yang baik.
Oke, selanjutnya masuk pada pembahasan struktur teks editorial atau urutan-urutan apa aja sih yang ada dalam teks editorial. Nah, karena sebenarnya teks editorial tidak jauh berbeda dengan teks-teks atau karya ilmiah lainnya seperti teks eksposisi, maka strukturnya pun tidak jauh berbeda. Apa saja? Yang pertama, teks editorial diawali dengan pengenalan isu atau yang biasa kita sebut dengan tesis. Nah, pada bagian pengenalan isu ini berisi peristiwa faktual yang menjadi pro dan kontra. Artinya apa? Penulis atau redaktur dari media massa tersebut memberikan pandangan umum. Apa sih yang akan dia bahas pada paragraf-paragraf selanjutnya? Dia tuangkan pada paragraf pertama, yaitu bagian pengenalan isu. Jadi sebelum dia menjelaskan argumen-argumennya, pendapat-pendapatnya, fakta-fakta yang ada di lapangan, dia memberikan pandangan umum terlebih dahulu, apa sih yang akan dia bahas gitu. Ini ada pada bagian yang pertama, yaitu pengenalan isu atau bagian tesis. Yang kedua adalah penyampaian argumen-argumen. Pada bagian ini memuat argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang berisi dengan ulasan, saran, kritik, dan harapan juga. Di sini juga akan kita temukan data-data yang dia masukkan, yang penulis masukkan gitu. Data-data, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tujuannya apa diadakannya argumen dan data-data tersebut? Yaitu untuk meyakinkan pembaca tentang apa yang dia bicarakan. Selanjutnya pada bagian ketiga atau bagian penutup yaitu penegasan atau kesimpulan berisi pernyataan penyelesaiannya. Jadi ditegaskan ulang kembali apa sih yang dimaksud dari keseluruhan teks editorial tersebut. Selanjutnya berlanjut pada kaidah kebahasaan teks editorial. Setidaknya ada 4 kaidah kebahasaan teks editorial yang umumnya terdapat pada teks editorial. Yang pertama, menggunakan ungkapan retoris atau tidak membutuhkan respon berupa jawaban untuk menarik pembaca. Teks editorial memang ditandai dengan ciri khasnya yaitu kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan retoris. Maksudnya yang seperti apa sih? Ungkapan retoris itu seperti bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Tapi apa sih tujuan dari pertanyaan itu? Pertanyaan itu bertujuan untuk memancing pikiran-pikiran kritis dari para pembaca. Contohnya, kita beri contoh sesimpel, sederhana, semacam teks editorial tersebut menjelaskan tentang korupsi. Lalu penulis mengungkapkan atau menuliskan, membubuhkan kalimat atau ungkapan retoris seperti, apakah benar korupsi itu suatu hal yang mudah? Seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban daripada pembaca. Pembaca tidak perlu menjawab pertanyaan yang dituliskan oleh penulis teks editorial tersebut. Hanya saja fungsi dari pertanyaan itu adalah merangsang pemikiran para pembaca untuk berpikir secara lebih kritis gitu, untuk mengarah pada apa yang akan dia ceritakan, yang akan dia tuliskan untuk paragraf-paragraf selanjutnya. Yang kedua dari kaidah kebahasaan teks editorial adalah menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata yang sudah dikenal oleh banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya teks editorial itu terkesan rileks, namun tetap dengan pembahasan-pembahasan yang cukup berat gitu. Karena apa? Indonesia kan tidak semua orang bisa menggunakan kalimat formal. Namun kata-kata populer ini bukan berarti kata-kata yang terlalu tidak baku, melainkan untuk menyampaikan secara lebih rileks gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalimat-kalimat narapidana, operasi tangkap tangan, dan istilah-istilah populer lainnya seperti kambing hitam dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, atau peristiwa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan konjungsi pertentangan dan menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya seperti untuk konjungsi pertentangan adalah kata-kata seperti melainkan, tetapi, namun, dan lain sebagainya. Dan untuk konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai fakta dan opini. Seperti yang kita ketahui, teks editorial itu memuat tentang pemikiran, memuat tentang pandangan, memuat juga tentang data-data yang secara nyata, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jadi memang tidak bisa dilepaskan antara fakta juga opini dengan teks editorial, karena memang itu bagian penting dari teks editorial.
Nah, apa sih yang disebut dengan fakta dan apa sih yang disebut dengan opini dalam teks editorial? Fakta adalah kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau suasana yang benar-benar terjadi. Artinya, fakta itu adalah apa yang terjadi di lapangan, sesuatu yang memang terjadi, sesuatu yang memang bisa kita buktikan, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Fakta itu sesuatu yang tidak bisa dibantahkan lagi karena memang benar-benar terjadi. Berbeda lagi dengan opini. Apa itu opini? Opini adalah kalimat yang berisi pendapat dari redaksi dalam menyikapi permasalahan masyarakat dengan dasar yang kuat. Intinya apa? Contoh, seperti ada sebuah permasalahan. Seperti yang sedang booming adalah sekarang pernyataan MUI DKI Jakarta yang membuat cyber army untuk Anies Baswedan gitu. Nah, seorang penulis dari redaktur sebuah koran menuliskan pendapatnya. Nah, itulah yang disebut dengan opini. Di balik di sisi lain ada fakta, di sisi lain ada opini, ada pendapatnya, ada pandangan umumnya gitu. Nah, apa sih perbedaan antara fakta dan opini? Tentu saja ada perbedaan yang sangat jauh, yang sangat signifikan antara fakta dan opini. Apa saja? Yang pertama, kalau fakta itu pernyataan yang menggambarkan sesuatu, adanya sesuai dengan kenyataan. Sementara opini, pernyataannya mengungkapkan pemikiran, pandangan, sanggahan, dan sejenisnya mengenai suatu fakta. Jadi kalau fakta itu memang terjadi di lapangan, sementara opini itu adalah suatu respon untuk fakta yang terjadi. Contoh seperti adanya fakta banjir, mungkin ya banjir. Nah, opini saya terhadap banjir tersebut adalah banjir tersebut terjadi karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan, semacam itu. Jadi opini itu ada untuk sebagai respon terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Nah, yang kedua adalah fakta kebenarannya sudah dapat dipastikan karena memang terjadi dan tidak bisa disanggah lagi kecuali jika ada fakta lain yang lebih akurat. Sementara opini lahir dari pendapat atau pemikiran. Seperti yang kita ketahui, pemikiran setiap orang itu berbeda-beda, pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sifatnya pun relatif. Tidak bisa kita katakan bahwa suatu opini ini benar atau salah karena apa? Karena sifatnya itu relatif, bisa benar, bisa salah, tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung waktu, dan lain semacamnya. Yang ketiga, fakta adalah pernyataan yang disertai data atau bukti, sementara opini berisi kata yang bersifat relatif. Dan yang terakhir, isi pernyataan dan data dari fakta dapat diverifikasi serta bersifat objektif, sementara opini bersifat subjektif. Artinya, ya opini bisa berubah kalau fakta memang itu yang terjadi di lapangan. Untuk lebih menguatkan lagi, untuk lebih bisa membedakan antara fakta dan opini, berikut contoh dari fakta. Contoh fakta ya. Besaran dana BOS reguler tahun 2019 yaitu untuk siswa SD sebesar Rp800.000, siswa SMP atau MTS sebesar Rp1 juta, tingkat SMA SMK Rp1,4 juta. Itu adalah fakta, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang memang bisa kita buktikan, bisa kita lihat, bisa kita dengar karena memang sebuah kenyataan. Sementara untuk opini, contoh opini, dana BOS seharusnya tidak sebesar itu. Jumlah tersebut terlalu kecil. Nah, bisa kita lihat, bisa kita bedakan antara fakta dan opini itu tentu saja jauh berbeda. Fakta adalah sesuatu yang terjadi di lapangan, sementara opini lebih kepada pendapat kita, pemikiran kita. Nah, demikianlah pembahasan singkat saya mengenai teks editorial. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.